Perkenalkan, nama saya Nur Aini, TK Negeri Pembina Kabupaten Lingga. Saya Siti Mariam dari SDM 007 Singkep. Saya Desti Arginingsih, berasal dari SMP Negeri 1 Singkep Basirtir. Ini adalah CGP Angkatan 8 Kabupaten Lingga. Kali ini kami akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi konseptual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat sore Bu Nur, apa kabar? Ibu Desti, waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, kabar baik. Gimana Bu kabar Ibu di sore ini Bu? Alhamdulillah saya baik juga, sebaik senyum Bu Nur sore ini. Alhamdulillah. Oke, baiklah Bu Nur. Jadi Bu Nur hari ini akan melaksanakan proses coaching ya? Iya Bu. Oke, baik, sebelum Ibu melakukan coaching sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya. Baik Bu ya? Oke Bu, pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya. Jadi pada kesempatan kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya berikan penilaian sesuai dengan rubrik tadi ya. Nah, diantaranya apakah proses coaching sudah berjalan dengan alur cerita atau belum? Iya Bu. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coachnya, Bu ya. Dan kemudian Ibu juga jangan lupa, coaching ini hendaknya harus berjalan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana Ibu memaksimalkan potensi dari coaching. Bisa dipahami Ibu? Insya Allah Bu Desi, setelah dengan penjelasan dari Bu Desi Ya. itu mungkin sedikit saya akan memaham gitu Bu ya. Jadi tidak sedikit ya, saya yakin dan percaya Ibu pasti paham. Insya Baik, Allah. saya mulai dengan pertanyaan pertama ya Ibu. Ya Bu. Ya, jadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Salah satu kompetensi Bu ya. Ya, yang ingin saya Ibu kembangkan, mungkin saya salah satunya adalah menjadi pendengar aktif ya Bu ya. Itu salah satunya yang ingin saya kembangkan itu Bu ya. Oke, jadi itu ya Bu. Kemudian selanjutnya kompetensi mana nih? Itu kan tadi mendengarkan itu yang ingin kembangkan ya. Iya. Jadi kompetensi mana lagi yang ingin Ibu kembangkan, tetapi Ibu ingin saya amati? Gitu. Yang mana tuh Bu? Mungkin saya ingin Ibu ya menjadi salah satu prinsip, yaitu menjadi coach yang baik gitu ya. Sehingga bisa menyelesaikan masalah gitu. Oke, berarti Ibu ingin menghadirkan mungkin berarti kemitraan. Iya, kemitraan. Oke, siap. Jadi Ibu ingin menghadirkan proses kemitraan itu ya. Iya. Ingin saya amati ya. Iya. Baik, saya amati insya Allah. Nah, kemudian terakhir nih Bu, indikator keberhasilan seperti apa yang ingin Ibu raih, yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching hari ini? Indikator yang untuk keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan. Mungkin di sini Bu ya, saya mungkin agak merasa lega ya Bu ya, merasa lega, merasa agak tidak terbebani gitu Bu ya, terhadap nanti permasalahan yang dihadapi coaching itu Bu ya. Jadi mudah-mudahan Bu dengan adanya sifat terbuka gitu Bu ya, sehingga yang coaching mempunyai masalah ini tidak merasa terbebani gitu Bu ya. Oh, jadi sesuai dengan pertanyaan kedua tadi, Iya. Ibu ingin menciptakan proses kemitraan, Iya, Bu. sehingga indikator keberhasilan Ibu itu, Ibu pengen si coaching ini secara terbuka, Iya, Bu. bisa menceritakan permasalahannya, kemudian bagaimana Ibu juga pengen dia menyelesaikan, Iya, mendapatkan menyelesaikan solusi sendiri, iya, dari Bu. permasalahan ini. Oke, baik Ibu, demikian pertanyaan observasi dari saya. Iya, Bu. Terima kasih atas jawabannya sudah Ibu berikan. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu perbincangan kita. Silahkan Ibu melaksanakan coaching dengan coach Ibu, dan kemudian setelah nanti proses coaching selesai, kita diskusi lagi ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu atas waktunya juga. Oke, baik Ibu, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Siti. Ibu, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Ya. Tentang salah satu murid di kelas saya. Ibu, ada waktu Bu sebentar untuk membicarakan hal ini? Sebentar Bu. Oh, boleh Bu Siti, insya Allah ada. Nanti kita kan 15 menit ke depan saya mau ada kegiatan lagi ya Bu ya. Silakan Bu.
Bu, saya menghadapi permasalahan ini Bu tentang salah satu murid di kelas saya Bu yang bagaimana ya Bu, anaknya itu tidak bisa diam Bu. Jadi kira-kira Bu dengan merasa tidak bisa diam anak tersebut, dia kira-kira mengganggu tak Bu temannya atau Bu. bagaimana Bu kelas Ibu ketika Iya. harus hidup seperti itu? Jadi pada akhirnya memang cukup mengganggu Bu, karena anak ini kan untuk duduk tenang dalam waktu yang agak lama itu kan agak susah Bu, karena dia suka untuk berjalan atau bagaimana misalnya. Nah pada waktu berjalan-jalan itulah yang akhirnya anak ini mengganggu temannya yang lain. Jadi Bu, kalau seperti itu, bagaimana Bu situasi yang Ibu inginkan yang terjadi di kelas Ibu itu? Ya tentunya saya Bu menginginkan anak tersebut seperti anak-anak yang lain Bu. Maksudnya bukan berarti saya ingin anak itu betul-betul diam selama masa pembelajaran kan, tapi saya ingin dia bisa seperti teman-temannya untuk fokus dalam mendengarkan atau menyimak materi yang saya sampaikan di dalam kelas Bu. Jadi itu kan merupakan suatu keinginan Ibu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, kira-kira Bu, kalau hal seperti itu, ada tak kira-kira Bu strategi Ibu gitu kan, cara Ibu mengatasi hal tersebut, karena ini kan berpengaruh dalam di kelas Ibu, kemudian ada teman-teman di sekitar kelas Ibu gitu. Sebenarnya ada beberapa strategi Bu yang sudah saya terapkan, ada juga yang masih dalam rencana untuk diterapkan Bu. Nah yang untuk sekarang yang saya terapkan itu adalah kemarin sempat saya begini Bu, memisahkan tempat duduknya itu agak berjarak dari teman-temannya yang lain, tapi pada akhirnya justru saya yang merasa seperti sudah tidak adil untuk murid saya Bu. Jadi akhirnya tempat duduknya saya kembalikan lagi seperti semula. Kemudian saya ini ada Bu lagi satu strategi yang insya Allah akan saya laksanakan Bu. Bu, tadi kan mendengar penjelasan Ibu strategi yang pertama tadi kan Ibu memisahkan anak tersebut ya dari teman-temannya, mungkin kalau dibilang mungkin di pojoknya ya Bu. Kira-kira Bu, itu kapan Ibu mulai rencana seperti itu? Oh itu sudah saya laksanakan Bu, justru untuk strategi, dan saya rasa sebenarnya itu cukup berhasil. Cuman saya merasa itu tadi, saya merasa tidak adil terhadap murid saya, merasa bahwa saya seperti mengasingkan beliau gitu kan. Nah rencana saya akan menerapkan strategi yang satu lagi Bu. Boleh saya paparkan Bu strategi yang satu lagi nih Bu? Kalau ya Bu, kalau Siti kalau boleh tahu strategi apa Bu yang salah satu Ibu mengatasi masalah itu tadi kan terhadap anak, kemudian kira-kira Bu apa dampaknya itu ya Bu ya, hasil atau dampaknya baik terhadap anak bersangkutan ataupun terhadap temannya di kelas itu? Baik Bu, ini baru satu kali sebenarnya saya lakukan Bu. Ya. Jadi kan saya mengenali bahwa anak ini sebenarnya tidak suka menulis. Nah jadi kalau pada saat kita beri tugas menulis, itulah yang biasanya dia bergerak ke sana kemari gitu, karena tidak bisa fokus duduk dengan tenang gitu kan Bu. Jadi pernah saya sekali memberikan beliau seperti bahan ajar gitu, bahan ajarnya berbeda dengan temannya, jadi lebih banyak menggunakan gambar gitu kan, karena kan pada pembelajaran berdiferensiasi saya sempat mengetahui bahwa gaya belajar anak ini kan ada bermacam-macam Bu, ada yang auditory, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah beliau ini kebetulan anak yang kinestetik campuran visual, jadi dia lebih suka melihat gambar-gambar dengan sedikit tulisan. Dengan begitu malah dia agak lebih tertarik Bu. Oke Bu, mendengar dari penjelasan Ibu tadi Bu ya, berarti kalau saya menilai berarti Ibu menggunakan media pembelajaran yang berbeda Iya, ya Bu, Bu, betul. sesuai dengan kebutuhan anak ya Bu ya. Kira-kira Bu, itu apakah sudah berhasil gitu Bu? Kita kan tidak menginginkan anak itu, kata Ibu tadi, fokus berhasil 100% sesuai dengan kehendak kita gitu Bu ya, karena anak kan memiliki latar belakang berbeda gitu Bu. Kira-kira Bu, apakah ada hasilnya yang istilahnya yang bersifat positif lah Bu ya? Kalau indikator keberhasilannya, saya sih untuk saat ini Bu, saya belum mengukur bahwa indikator keberhasilan dari strategi yang saya terapkan itu adalah berupa peningkatan nilai yang cukup spesifik, tidak seperti Ibu. Karena saya lebih berfokus untuk bagaimana anak ini supaya bisa seperti teman-teman yang lain, duduk
hidup dengan tenang itu sudah menjadi goal untuk saya, Bu. Jadi alhamdulillah sejak saya lakukan satu kali, Bu, seperti itu, anak ini sudah cukup tenang, Bu, karena dia kan memang tertarik pada gambar-gambar gitu kan. Nah, efeknya ke temannya itu ya itu, maksudnya beliau sudah tidak mengganggu teman-temannya lagi. Berkurang lah, Bu, kalau untuk betul-betul berubah kayaknya belum, tapi setidaknya ada peningkatan dari perilaku beliau gitu. Apa Bu sebenarnya karena strategi itu kemudian ada tak Ibu menggunakan Bu pendekatan individu Bu ya? Iya, Bu. Antara misal Ibu dengan yang bersangkutan Iya. dan anak tersebut Iya, Bu. Bu. Kalau untuk pendekatan individu itu memang saya suka, Bu, melakukan itu kepada anak-anak karena saya sangat ingin bahwa anak-anak itu maksudnya saya ingin jadi guru yang dirindukan, Bu. Jadi saya ingin pada saat saya belum masuk atau tidak masuk, anak-anak itu selalu bertanya, kenapa sih Siti tidak masuk? Nah, di sini saya memang memposisikan diri saya setengahnya untuk menjadi teman, tapi teman yang dalam arti konteksnya itu, Bu, ada batasan-batasan tertentunya, begitu, Ibu. Iya, benar sekali Bu. Teman antara misalnya guru dengan murid ya Bu ya, antara atasan dengan bawahan memiliki batas-batas yang positif ya Bu ya. Kemudian Bu, kira-kira ada lagi Bu permasalahan yang akan Ibu utarakan? Permasalahan ini mungkin nanti itu tentang dukungannya, Bu, karena kan saya memang membutuhkan dukungan, karena kan kalau untuk terus membuat media visual sendiri mungkin agak sulit untuk saya, Bu. Jadi saya pengennya dari entah dari pihak sekolah gitu kan, membantu, maksudnya menyediakan media-media yang seperti saya maksud, Ibu, karena kan memang ya sesuai dengan gaya belajar anak yang berbeda, Bu, jadi memang perlu hal-hal seperti itu. Iya, memang benar sekali Bu apa yang katakan Bu, untuk mengukur keberhasilan sekolah apalagi menghadapi anak itu Bu ya, kita tidak terlepas dari atasan kita ya Bu ya, tidak terlepas dari teman sejawat kita, warga sekolah kita, harus kita istilahnya kayak bermusyawarah gitu Bu ya, kayak rapat, saling bertukar pikiran kan, apalagi dari tanya Ibu tadi, Ibu ingin anak itu kan lebih nyamannya dengan audio visual gitu kan, mungkin dengan media pelajaran itu mereka senang, apalagi Bu menghadapi misal ada warna-warnanya kan, itu menimbulkan daya tarik terhadap anak, apalagi anak yang seperti itu. Mungkin kita tidak anggap anak itu berkebutuhan khusus, Tidak, memang tidak, Bu, hanya memang daya tangkapnya tidak secepat teman-teman yang lain, begitu. Ya. Baik Bu, sebelumnya saya juga ingin Bu, kira-kira Bu, Ibu sudah melihat tak Bu dari latar belakang? Biasa kan kita untuk mengenal seorang anak itu Bu yang punya masalah itu kan kita melihat latar belakang anak itu seperti apa. Memang iya, Bu, karena saya sempat menanyakan sama orang tuanya, Bu, memang ternyata anak ini dari awal memang sudah, saya tidak bertanya secara spesifik ya kayak apa ya, Bu, karena saya takut menyinggung, tapi memang dari penjelasan orang tua bahwa anak ini waktu kecil pernah melakukan operasi, terlepas itu dari operasi apa, kemudian sempat memang beberapa kali gitu ke Batam untuk terapi dengan psikolog, tapi saya memang tidak bertanya lebih lanjut karena saya pikir bahwa ini belum terlalu khusus untuk saya masuk ke ranah tersebut. Jadi tapi setidaknya saya tahu latar belakang anak ini bahwa oh memang anak ini mengalami keterlambatan begitu kan. Tapi kalau bagi saya, Bu, dengan anak ini masih mau sekolah, saya cukup merasa bersyukur meskipun ada keterlambatan yang dialami si anak ini gitu. Iya, Bu, benar sekali Bu. Mudah-mudahan ya Bu ya, Ibu bisa mengatasi masalah tadi Bu ya. Kemudian ini kerjasama orang tua juga Bu, perlu itu sangat mendukungkan. Karena Bu seperti ini, anak yang seperti itu kadang-kadang kurang perhatian ataupun karena memang penyakit alaminya. Terus kan Ibu kalau bisa kita kerjasama dengan orang tua mengenai kebutuhan makan Ibu. Karena itu merupakan salah satu pengalaman saya juga. Itu juga sudah Bu, sudah saya lakukan karena saya cukup mengenal baik orang tua anak ini sebelum anak ini menjadi murid saya juga sudah saya, dan saya untuk hal-hal yang Ibu sebutkan tadi itu saya rasa orang tua anak ini sudah memenuhi memang dari anaknya ini secara pribadi yang mungkin memang tidak seperti teman-temannya yang lain, Bu. Baik Bu
kedepannya ada hal penting lain yang akan saya ceritakan ke Ibu. Jadi saya harap Ibu bersedia kembali memberikan waktu untuk saya. Insya Allah Bu, kalau saya ada waktu kapanpun dimanapun Ibu bisa menemui saya atau via pakai WhatsApp, pakai telepon. Insya Allah saya akan membantu semampu saya ya. Makasih Bu. Ya, sama-sama Ibu, saya rasa juga Ibu ada keperluan lain ya Bu. Saya Iya. juga ingin kembali masuk ke kelas. Kebetulan memang jam pelajaran yang agama sudah berakhir, jadi saya harus masuk kelas. Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu karena sudah bersedia mendengarkan permasalahan, bersedia memberikan solusi. Ya Bu, saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih untuk bantuan Ibu. Saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Bagaimana? Apakah hasil proses coaching sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, saya rasa dari proses praktek coaching tadi sudah berjalan dengan lancar Bu. Oke, baik ya Ibu ya. Nah, setelah Ibu melakukan proses coaching bersama coach Ibu tadi, dan saya juga sudah melakukan pengamatan, observasi. Selanjutnya saya akan memberikan lagi 1 atau 2 pertanyaan, boleh Bu? Baik Bu, silakan Bu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan pada saat saya tanyakan di pra-observasi tadi? Tadi selama Ibu Ibu praktek coaching, saya melakukan dengan alur cerita Ibu ya. Kemudian saya juga menanyakan tujuan identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Dari situ juga kita bisa menggali Bu ke coaching kita. Dari coaching tersebut akan menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Oke, baik, itu Ibu yakin sudah Ibu lakukan dengan baik Ibu ya? Iya. Oke, baik. Nah, kalau begitu saya akan memaparkan sedikit catatan saya selama observasi tadi. Boleh Ibu? Boleh, Ya. silakan. Oke, baik. Jadi Ibu Nur, saya melihat tadi selama observasi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching berdasarkan alur cerita. Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya, Ibu Nur sudah menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coaching, dan Ibu sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan rencana aksinya pun bisa berjalan dengan baik tentunya. Baik, saya tadi juga mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah terlihat fokus mendengarkan coaching, artinya di situ Ibu sudah hadir secara utuh. Nah, kemudian Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan secara aktif, dan tentunya Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Luar biasa Ibu yang sudah Ibu berikan pada proses coaching kali ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam melakukan kegiatan coaching berikutnya. Baik, itu adalah penilaian saya, namun ada sedikit beberapa masukan nih untuk kedepannya yang akan saya berikan kepada Ibu. Nah, oke Ibu, jadi tadi saya lihat coaching Ibu itu termasuk salah satu orang yang terbuka pikirannya. Jadi dia saya lihat dengan mudah dia bisa menceritakan permasalahan-permasalahannya. Nah, nanti bukan tidak mungkin Ibu akan menghadapi coaching yang agak tertutup, yang dia tidak dengan mudah untuk menceritakan permasalahannya. Nah, disitulah Ibu harus lebih kreatif lagi dalam menghadirkan pertanyaan berbobot, dan seperti yang Ibu bilang tadi di pra-observasi, Ibu harus lebih menambahkan kemitraannya Ibu bersama coach, sehingga bisa coach itu dengan gimana ya, luas dia mau curhat lah istilahnya pada Ibu ya. Dan kemudian Ibu juga harus bisa menimbulkan keyakinan diri dari si coach. Jadi sebenarnya coach ini bukan tidak tahu ya Bu ya, dia hanya tidak pasti. Jadi tugas kita sebagai coach harus memastikan dan lebih meyakinkan dia. Nah, baik, itu beberapa masukan dari saya Ibu, semoga bisa Ibu pertimbangkan.
Baik, sebelum kita akhiri, boleh saya mengajukan satu pertanyaan lagi? Iya Bu, silakan Bu. Nah, untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching dan berdasarkan hasil pengamatan saya tadi? Baik Bu, saya Bu Desti, saya akan mencoba menjawab ya Bu ya. Mungkin kalau kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu Bu, salah satunya yang saya menjalani lebih baik itu lagi algoritma Bu ya. Karena apa seperti itu? Karena itu merupakan yang paling mudah bagi saya ya Bu ya pribadi dalam melakukan proses coaching untuk kedepannya dalam menghadapi suatu permasalahan gitu Bu ya. Nah, itu menurut pandangan saya gitu Bu ya. Oke, baik Ibu, saya yakin dan percaya untuk kedepannya Ibu akan mampu untuk menjadi lebih baik lagi dalam berproses coaching sehingga nantinya Ibu akan menjadi coach yang dirindukan oleh coachingnya. Terima kasih Bu atas pujiannya ya Bu ya. Tapi insya Allah saya akan berbuat semampu saya Bu, dan juga saya merasa di saya masih banyak kekurangan gitu ya Bu ya. Mungkin juga hal ini tidak terlepas dari observ juga ya Bu ya, untuk membimbing gitu kan agar terlepas dari permasalahan tersebut gitu ya. Baik Ibu, saya pun di sini sebagai observer akan merasa senang apabila coach yang saya observasi bisa lebih mengembangkan kemampuannya, kompetensi dalam coachingnya, sehingga menjadi coach yang wah inilah coachnya yang udah menjadi seorang coaching. Saat mendapat coach Bu Nur, mereka akan wah senang dulu gitu kan. Baik Ibu, saya rasa cukup kegiatan kita pada hari ini. Sampai jumpa di coaching berikutnya. Tetap semangat ya Ibu. Ya, insya Allah Bu Desti semangat. Oke, baik Ibu, saya akhiri ya Ibu ya.